Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rani Noviazen, NIM 20633, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep dari supervisi pendidikan, maka hari ini kita akan membahas tentang proses dan tekniknya. Langsung saja, yang pertama yaitu proses. Supervisi menurut Rifai merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat bagi yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervise, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana atau metode mencapai tujuan yang dirumuskan, kemudian siapa yang akan dilibatkan atau diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, dan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Yang kedua, pelaksanaan. Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Ketiga, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil, dan administrasi kelas. Kemudian ada memperbaiki kelemahan. Nah, jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Selanjutnya, bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya atau diterapkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Nah, proses selanjutnya adalah evaluasi. Dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi aspek hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi dilakukan wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga, serta sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat, tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar, diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan dan suplemen observasi atau keterampilan mengajar, karakteristik, mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar. Hasil analisis catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk
dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Selanjutnya, umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Kemudian ada teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama, individual. Teknik yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan. Biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu dapat dijelaskan atas beberapa macam. Yang pertama, kunjungan kelas atau classroom visitation. Kemudian teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas dapat dibagi atas. Yang pertama, kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kedua, kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan atas dasar undangan guru. Observasi yang selanjutnya adalah observasi kelas. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi langsung, yakni supervisor langsung mengobservasi guru yang mengajar di kelas. Kemudian ada percakapan pribadi. Selanjutnya, saling mengunjungi atau intervisitation. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Lalu, ada namanya teknik kelompok, group teknik. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak. Tetapi mempunyai masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, kemudian rapat guru. Nah, yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, tukar-menukar pengalaman. Nah, yang kelima, diskusi panel. Nah, itulah materi tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Sampai jumpa.